Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Selamat datang para mahasiswa dan mahasiswi di pertemuan yang ketiga kali ini dengan mata kuliah fikih ibadah. Pada pertemuan kali ini kita punya tema menarik dan pokok pembahasan yang menarik, yaitu tentang fungsi ibadah dalam sosial dan ekonomi. Kita awali dengan hakikat dari ibadah itu sendiri. Bahwasannya seperti yang sudah saya sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, bahwa ibadah merupakan tujuan utama daripada diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun esensi atau hakikat atau substansi dari ibadah itu sendiri adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu, setiap nafas, setiap gerak, dan setiap langkah manusia. Semua aktivitas manusia selalu terkoneksi, connected kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat untuk Allah, lillahi ta'ala, pasti akan menghasilkan manfaat baik untuk individu dan sosial, sehingga akan terjalin hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hablum minallah dan hablum minannas. Setiap hari kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Kita ulangi lagi makna ibadah secara harfiah, berarti patuh, bakti, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab didorong dan dibangkitkan oleh aqidah atau tauhid atau keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam istilah atau terminologi, ibadah merupakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didorong oleh rasa kekaguman dan ketakutan, yaitu khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut yang disertai dengan rasa kagum akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah jugalah yang membuat aqidah Islamiyah, keyakinan Islam, menjadi hidup dalam jiwa yang melakukannya dan yang menyalurkan aqidah Islamiyah dari tingkat penalaran menuju tingkat penghayatan, dari tingkat teori menuju ke tingkat praktik, dari jenjang nabori kepada tatbiqi, dari teori menuju
aplikasi, bukan hanya sekedar menalar tapi juga mengamalkannya sehingga nurani manusia dapat mengidentifikasi segala sesuatu yang potensial pada dirinya. Misalnya dalam konteks pengembangan bisnis, kesadaran manusia atas potensi yang terdapat dalam dirinya merupakan modal dan kapital yang utama terciptanya kreativitas dan inovasi yang pada akhirnya nanti bisa mengantarkan dan menuju kepada terbentuknya karya ataupun entitas bisnis dan usaha. Adapun fungsi sosial dan ekonomi dalam ibadah, kita lihat bahwasannya ibadah dalam Islam hampir semuanya punya orientasi sosial oriented. Dalam ibadah sholat misalnya, terkandung makna amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintah kepada yang baik dan mencegah daripada yang mungkar. Tentu semuanya sudah hafal ayat mengenai hal ini dalam surah Al-Ankabut. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat tujuannya adalah diantaranya agar kita sebagai seorang muslim jangan sampai menyakiti atau mendolimi dan mengambil hak orang lain secara batil, karena itu adalah merupakan suatu kemungkaran yang harus kita cegah. Jadi sholat punya nilai dan makna preventif bagi seorang untuk bisa menghindari, menjauhi dan mencegah terjadinya suatu kemungkaran. Jika dia sholat tapi tetap tidak bisa memberikan pengaruh ataupun mencegah dari kemungkaran, maka dari itu sholatnya masih dipertanyakan. Apakah sholatnya sudah betul atau makbul atau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini bukan hanya sekedar amaliyahnya, tapi juga buahnya atau samrah, buah hasil dari sholat itu sendiri. Itu contoh dalam ibadah sholat. Dalam ibadah-ibadah lain tentu juga sama. Misalnya dalam puasa terkandung makna peduli, kepedulian sosial, solidaritas sosial. Karena dengan kita sebagai orang beriman disuruh berpuasa, orang akan dapat merasakan bagaimana penderitaan orang lain yang sedang kelaparan, sedang kesulitan ekonomi. Diharapkan nantinya orang yang berpuasa tergerak hatinya untuk bisa berbagi dan membantu sesama. Dalam ibadah zakat misalnya juga terkandung makna
bahwasannya pada harta orang-orang kaya dan orang-orang yang berkecukupan itu terdapat hak-hak orang miskin. Tujuannya agar seorang muslim membantu saudaranya yang kekurangan. Ibadah haji juga terkandung dalamnya makna berkorban dan berjuang. Tujuannya agar seorang muslim rela berkorban dan rela berbagi serta membantu orang lain. Jadi indikator kesolehan sosial berhubungan erat dengan indikator Islami lainnya. Seperti menjalankan syariat Islam dalam berbisnis, bisa berhaji, dan bisa berzakat, infak, dan sedekah yang punya nilai-nilai ekonomi. Indikator kesolehan sosial menjadi fungsi dari menjalankan syariat Islam. Sedangkan berhaji dan berinfak sedekah merupakan wujud atau manifestasi dan realisasi dari kesolehan sosial. Jadi tidak cukup kita hanya soleh secara individual, tapi juga soleh secara sosial. Itulah makna komplit dari esensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca atau kita telusuri dari ayat-ayat Al-Quran, banyak dipopulerkan berbagai bentuk ibadah selain ibadah-ibadah wajib yang kita tahu. Berkaitan dengan ibadah adalah amal soleh yang memberi manfaat secara individual. Namun di balik itu ada amal soleh yang bermanfaat bagi pelaku atau individu sekaligus bermanfaat bagi orang lain atau sosial. Hal ini adalah amal kemasyarakatan, amal ijtima'i, mujtama'i. Seperti halnya membuka lapangan pekerjaan baru misalnya, membebaskan orang dari kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan menolong orang yang sedang berada dalam kesulitan. Menurut agama Islam, amal sosial ini bernilai lebih tinggi daripada amal individual. Karya cipta yang berkembang di tengah masyarakat sosial akan diberi ganjaran lebih besar daripada aktivitas yang hanya menguntungkan diri sendiri. Dari sumber-sumber Islam, baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, kita tahu bahwa dimensi pengabdian atau ibadah sosial dan kemanusiaan itu sesungguhnya jauh lebih luas jangkauan dan cakupannya, dan jauh lebih afdol dan lebih utama dibandingkan dengan dimensi ibadah personal atau individual. Dalam literasi fikih klasik atau literatur klasik, kita dapat melihat bahwa bidang ibadat yang bersifat personal
atau individual merupakan satu bagian dari banyak bidang keagamaan lain. Misalnya dalam buku-buku hadis, kita juga melihat bahwa bab-bab tentang ibadah personal itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dengan bab-bab yang lain. Dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari misalnya, sebuah kitab syarah hadis yang paling populer, misalnya hanya mengupas persoalan ibadah dalam 4 jilid dari 20 jilid yang menghimpun bab-bab lainnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap persoalan-persoalan umum masyarakat atau publik itu jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada perhatian dan konsen terhadap persoalan personal individual. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita harus memperdalam konsep ibadah di tengah modernitas sekarang ini. Pemahaman akan doktrin ibadah secara dangkal, secara sempit, akan menjerumuskan umat Islam itu sendiri. Hal ini bisa dilihat bahwa sampai saat ini masih banyak yang menafsirkan ibadah dengan cara yang sangat sempit atau hanya yang menyangkut aspek ritual saja, seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan sebagainya. Akibatnya, ibadah ini seringkali kemudian berseberangan dengan aktivitas seseorang ketika sedang bekerja dalam berbagai sektor. Padahal sebenarnya doktrin daripada ibadah itu lebih luas dari sekedar itu. Kita ulangi lagi dan kita ulang-ulang qaulu ta'ala, firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi beribadah kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dapat ditafsirkan bahwa setiap aktivitas manusia sesungguhnya adalah ibadah. Dan keseluruhan muara dari semua aktivitas tersebut adalah kesejahteraan atau kebahagiaan atau sa'adah atau hasanah manusia di dunia maupun di akhir. Kesejahteraan itu sendiri erat kaitannya dengan keuntungan yang didapatkan oleh manusia. Konsep beruntung dalam Islam memiliki 3 dimensi, yakni jangka pendek, dunia, jangka menengah, alam kubur, dan jangka panjang, yaitu akhirat. Contohnya seperti halnya bisnis, seharusnya tidak boleh berhenti untuk kepentingan jangka pendek atau bisnis hanya untuk kepentingan duniawi, materi,
dan seterusnya saja. Atau untuk bisnis itu sendiri. Bukan pula sekedar mencari keuntungan pragmatis, tetapi sekaligus sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita menata niat dan hati kita dalam berbisnis dan berusaha atau berwirausaha. Berbisnis menjadi bagian penting dari ibadah, sehingga jalan yang ditempuh seharusnya juga sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam memandang penting semua itu agar manusia bisa dengan lebih mudah menjalankan bentuk ibadah-ibadah lainnya, seperti memberi nafkah kepada keluarga, menyantuni anak-anak yatim, para fakir dan miskin, membayar zakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, bercita-cita menjadi kaya dan bekerja keras sebagai aktualisasinya termasuk dalam ranah ibadah. Kalau kita lihat fakta yang menunjukkan bahwa belum banyak umat Islam yang mampu berdaulat secara ekonomi, seringkali diidentifikasi sebagai akibat dari belum kafah, belum totalitas dalam aktivitas bisnis mereka mengadopsi prinsip-prinsip ibadah dalam aktivitas bisnis mereka. Dalam pandangan Islam sendiri, Islam melihat bahwa bekerja dan berusaha, termasuk berwirausaha dan entrepreneurship, dapat dikatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena kita ingat keberadaan manusia diciptakan sebagai khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi, dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Sehingga posisi bekerja dalam Islam sebagai kewajiban kedua setelah sholat. Oleh karena itu, apabila dilakukan dengan ikhlas, maka bekerja itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Kita ingat dalam firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Jadi ketika telah ditunaikan sholat, dalam halnya adalah sholat Jumat, maka bertebarlah kalian di muka bumi untuk mencari dan menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja tidak saja menghidupi diri sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggungan. Dan bahkan bila sudah berkecukupan, dapat memberikan bagian dari hasil kerja untuk dibagi, untuk berbagi dan menolong orang lain yang membutuhkan. Bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dalam hal ini? Teladan dari Rasulullah yang juga merupakan seorang wirausaha dapat dijadikan aset yang sangat
berharga dalam konsep kewirausahaan yang berbasis syariah. Nilai-nilai kejujuran, amanah, taponah, dan tabligh merupakan pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Sebagai pelaku usaha dan bisnis dan juga Rasul, Nabi Muhammad SAW tak henti-hentinya menghimbau umatnya untuk berwirausaha guna mencari rezeki Allah yang halal dan thayyib. Islam mengajarkan bahwa rezeki tidak ditunggu tapi dicari bahkan dijemput. Allah menurunkan rezeki sesuai dengan usaha yang dilakukan manusia sesuai prinsip bisnis universal yaitu amanah dan terpercaya. Di samping mengetahui dan memiliki keterampilan atau skill dalam bisnis yang baik dan benar. Oleh karena itu, seberapa besar manusia mencurahkan pikiran dan tenaga, maka sebesar itu pula curahan rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa rezeki itu dibagi menjadi dua. Rizkun tabtalubuhu dan rizkun yatlubuka. Rezeki yang harus kamu cari dan satunya rezeki yang mencari kamu tanpa kamu mencari. Ada satu macam rezeki yang dialah yang akan mencarimu di mana saja kamu berada. Rezeki itu akan datang tanpa kamu mencari atau menjemput. Maka dari itu, ketika kita berbisnis atau berwirausaha harus dengan spirit dan semangat dan ruh ibadah. Karena syariat Islam memandang penting kekayaan untuk dapat mendukung pelaksanaan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya terdapat dua rukun Islam yang mensyaratkan kemampuan ekonomi yang cukup, yaitu kewajiban melaksanakan ibadah zakat dan ibadah haji. Dalam sebuah riwayat yang dinukil dari sahabat Ali radhiyallahu anhu disebutkan, kadal faqru ayyakuna kufran, yakni kemiskinan atau kefakiran bisa membawa orang kepada kekafiran. Jadi antara fakir dan kafir itu hampir mirip ya tulisannya. Fakir, kafir. Jadi kefakiran hampir saja membawa orang menuju kekafiran atau kekufuran. Ini berarti bahwa kemiskinan bisa menjadi ancaman terhadap keimanan dan keyakinan akidah seseorang. Bahkan dalam banyak kasus, seorang muslim berpindah keyakinan karena alasan dan kebutuhan ekonomi. Oleh sebab itu, sudah seharusnya dari sekarang kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim untuk bangkit
memerangi dan mengentaskan kemiskinan yang masih banyak menimpa saudara-saudara kita sesama umat Islam. Spirit yang diajarkan oleh Islam adalah semangat untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mencari ridho Allah. Melalui kerja keras inilah umat Islam akan mampu menempuh kehidupan dengan bekal kekuatan yang mantap, sedangkan berdiam diri hanya akan menjerumuskan kepada titik lemah dan ketidakberdayaan. Agama Islam senantiasa mengajak penganutnya untuk senantiasa bergairah, punya ghirah dan optimis, punya roja dalam menjalani hidup ini. Bukan menjadi makhluk yang dhaif dan miskin. Sebab Islam juga merupakan agama yang berorientasi pada masa depan, yakni kejayaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahf. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata bagi tandus. Ayat tersebut menunjukkan kepada manusia bahwa bumi ini hanya sebagai tempat bagi kita dan bagi manusia terbaiknya untuk mencari dan mengembangkan fasilitas ibadah dan amaliyah. Manusia dipersilakan untuk mengeksplor bumi dan isinya guna kepentingan ibadah, seperti kejayaan diri, keluarga, negara, dan umat manusia pada umumnya. Islam melarang orang yang menuruti angan-angannya yang kosong, bercita-cita tanpa disertai dengan usaha. Bercita-cita, berangan-angan tanpa disertai dengan aksi dan aplikasi. Adapun demikian, Islam juga melarang orang yang bekerja keras untuk merealisasikan cita-cita, namun melupakan adanya Allah. Islam mengajak setiap manusia untuk ikhlas dan bekerja dengan baik. Keselarasan dalam menjalankan tanggung jawab demi kejayaan di dunia dan kenikmatan di akhirat itulah yang menjadi cita-cita dalam tuntutan Islam. Motivasi ibadah untuk meraih ridho Allah ini dapat dijadikan dorongan untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan. Karena menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan pintu gerbang menuju ke dalam membentuk dan menumbuhkan pribadi yang tangguh, yang tanggung jawab, dan berkualitas, yang nantinya akan bermuara pada terwujudnya kompetensi dan profesionalisme dalam bekerja. Itu materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi, silahkan untuk chat di kolom diskusi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.
hatta naltaqi fi liqa'in qadim natrukukum fi amanillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.